Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dadang Prakoso dengan NIM 2021-11-4-2007. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi sistem informasi lab klinik pada kelas pasien. Di kelas pasien ini terdapat dalam package yang sama SQL Unit seperti main kelasnya. Terus import Java Swing Option ini sebagai inputan skenarnya. Publik kelas pasien untuk kelas pasiennya publik agar bisa diakses ke yang lain. Selanjutnya, deklarasikan variabel dengan modifier private static. Variabelnya adalah dengan tipe variabel string, sebuah array, name, nama, status, dan seterusnya dengan panjang 5 semua. Panjangnya terserah. Selanjutnya, publish static void ini untuk metode setter getternya. Untuk setnya di sini set pasien dengan modifier publik static void berarti tanpa pengembalian nilai dengan parameter yaitu integer x, string, name, nama, dan seterusnya. Selanjutnya dalam isi metodenya yaitu masukkan nilai dari variabel yang kita declare di sini dengan nilai yang ada di parameter. Khusus untuk dokter di sini yang kita masukkan adalah ID-nya saja, jadi kita harus menggunakan metode yang ada di kelas dokter untuk mengambil nama dari ID tersebut. Selanjutnya untuk metode getter di sini dengan tipe dengan modifier public static dengan tipe kembalian yaitu array sebuah string, get pasien dengan modifier x sebuah integer. Selanjutnya x ini digunakan sebagai indeks untuk mencari array yang ada di variabel yang kita deklarasikan ini. Selanjutnya kita masukkan semuanya dari pasien, nama, name, dan seterusnya ke dalam array ambil pasien dan kembalikan data tersebut. Selanjutnya untuk daftar pasienless yaitu dengan modifier public static void berarti tanpa pengembalian nilai. Di sini kita tampilkan teks biasa sebagai pembatas saja, terserah. Selanjutnya buat perulangan dengan mendeklar variabel i sebagai iterasi dengan panjang maksimal yaitu di bawah dari name pasien length yaitu panjang yang kita deklar di sini. Di sini 5, berarti lebih kecil dari 5. Dengan proses selanjutnya yaitu i per space berarti ditambah nilai 1. Dengan setiap perulangannya kita tampilkan nilai tersebut yaitu name dan nama dengan indeks ke i yang kita deklarasikan sebagai iterasi ini. Selanjutnya untuk metode daftar pasien full di sini juga void berarti tidak ada pengembalian nilai dengan modifier publik tanpa parameter juga. Kurang lebih sama seperti yang atas. Buat tampilkan teks biasa dulu. Habis itu untuk for perulangannya kita juga gunakan i dan sebagai iterasi. Kurang lebih sama, hanya saja yang beda adalah di tampilannya. Di sini kita tampilkan mulai dari name, nama, status semuanya lengkap dan ID dokter juga, ID dokter dan seterusnya. Selanjutnya untuk metode cari pasien dengan parameter integer a, modifiernya public static void berarti tanpa pengembalian nilai. Di sini kita ambil pasien buat variabel baru, ambil pasien dengan tipe data string sebuah array yang ada di pasien get pasien, yaitu metode yang untuk mengambil nilai, metode getternya dengan modifier a yang ada di modifier cari pasien. Selanjutnya tampilkan berdasarkan variabel yang kita gunakan untuk menampung data dari getter. Di sini ada 1, 0, 1, 2, 3, dan 4 sesuai dengan urutan di getnya ini 0, 1, 2, dan seterusnya. Selanjutnya metode ubah pasien, modifiernya public static void berarti nggak ada pengembalian nilai. Untuk parameternya ada integer a, string b, string c, dan seterusnya. Ini yang digunakan kita parameter untuk menangkap nilai yang sudah dimasukkan. Di sini ada integer,
ada string juga 1, 2 dan seterusnya. Sesuaikan nilainya, lalu kita masukkan ke dalam name, nama dan seterusnya. Tampilkan dengan metode set. Kita panggil metode setter dengan parameter A, B, C, D, E. Ini untuk tipe data dan isinya disesuaikan dengan set yang dibutuhkan, yaitu integer x sebagai iterasi, string name sebagai name pasien yang akan diubah, nama dan seterusnya disesuaikan. Setelah ubah, di sini kita tampilkan lagi secara individu dengan menggunakan variabel ambil pasien ini yang kita gunakan untuk getter, mengambil data yang telah kita input tadi, ambil pasien dan seterusnya ini dengan indeks yang seperti di atas, diurutkan 0, 1, 2, 3, 4 sesuai getternya. Selanjutnya tes pasien. Untuk metode tes pasien ini juga void, berarti nggak ada nilai kembalian. Modifiernya adalah publik. Di sini metode ini berfungsi buat memberikan nilai awal saja untuk name pasien seperti ini, nama dan seterusnya, lalu dimasukkan ke variabel yang kita deklarasikan di awal sebagai nilai, karena di awal ini kita nggak ngasih nilai untuk variabelnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelas dokter. Pada kelas dokter, pertama-tama yaitu mendeklarasi dan inisiasi variabel private static string nama dokter. Untuk yang kedua yaitu method setter untuk memberikan nilai kepada variabel dokter. Public static void karena tidak ada kembalian set dokter integer x string y, di mana integer ini adalah parameter untuk nama dokter di sini dan y adalah value-nya. Untuk selanjutnya method getter untuk mendapatkan nilai dari variabel dokter. Public static string karena string ada kembaliannya get dokter integer x, di mana integer x ini digunakan untuk mencari nama dokter berdasarkan indeks tertentu. Terus dimasukkan ke variabel ambil dokter dan dikembalikan. Untuk selanjutnya menampilkan semua data pada variabel dokter. Public static void daftar dokter. Di sini hanya menampilkan cara biasa. Di sini juga ada nama dokter lain. Nama dokter lain ini digunakan untuk mengambil nilai pada nama dokter. Terus ditampilkan nama dokter berdasarkan indeks dari iterasi yang dibuat ini dalam perulangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Foni Anggreni Syuto Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi klinik. Di sini kita ada main class dengan nama SI Klinik dengan kelasnya dalam package SI Klinik. Lalu import Java Swing sebagai scanner indukan di dalam kelas SI Klinik di dalam main kelasnya. Sebelumnya ini ada public static char loop menu membuat variabel tipe public static dengan tipe variabel char. Loop menu check sebagai perulangan dengan nilai awal yaitu y. Selanjutnya di dalam kelas main, di sini kita buat perulangan loop menu check. Apabila variabel menu check bernilai y, maka jalankan. Pertama, tampilkan menu-menu yang ada, teks menu yang ada. Lalu buat variabel baru bernama select menu
yang diisi dengan inputan dari user menggunakan JOptionPane yang kita import tadi. Karena JOptionPane ini bertipe string, maka kita ubah menjadi integer dengan integer parse integer. Selanjutnya, buat pengkondisian dengan menggunakan switch, karena ini integer lebih ke switch apabila select menu cache pertama jika bernilai 1, maka jalankan pemanggilan kelas dalam kelas pasien dengan metode daftar pasien les tanpa parameter. Selanjutnya di cache 2, sebelumnya break dulu. Break ini digunakan untuk menghentikan program. Apabila tidak ada break, maka program akan jalan semua. Lalu cache 2, tampilkan dalam kelas pasien dokter pasien full tanpa parameter break. Untuk cache 3, cari pasien. Cari pasien ini membutuhkan parameter integer. Oleh karena itu, kita menggunakan inputan yaitu JOptionPane, dan sama seperti di atasnya, karena ini bertipe string harus kita ubah menjadi integer. Selanjutnya break, lalu case 4, di sini kita membuat array, string, nama edit, dan untuk masing-masing indeksnya kita isi berdasarkan ID, name, dan lain-lain. Urut sesuai parameter yang akan ditampilkan, yaitu dari kelas pasien dengan metode ubah pasien dan parameternya. Untuk yang pertama ini kita ubah menjadi integer karena yang kita butuhkan adalah integer, lalu break. Untuk case 5 yaitu memanggil dalam kelas dokter dengan metode daftar dokter dan break. Selanjutnya untuk case 9 ini digunakan untuk keluar dari looping dengan memberikan file loop pada variabel loop object dengan nilai m atau terserah, karena persyaratan loopingnya di sini adalah apabila nilai y jadi selain y maka loopingnya akan berhenti. Lalu untuk 0 ini untuk mengisi data secara default dengan memanggil kelas pasien dengan metode tes pasien tanpa parameter dan break. Untuk default ini sebagai alat handle aja, kalau misalnya menginputkan selain angka yang ada, maka opsi ini tidak akan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Caksono. Di sini saya bertugas untuk mengeran proyek dari kelompok kami. Nah, baik. Selanjutnya di sini ada banyak menu. Apabila kita menampilkan yang pertama, maka hasilnya 0, dikarenakan kita belum mengisi nilai atau kosong. Kalau kita pilih menu selanjutnya, ya tetap sama juga 0. Kalau kita sudah isi, maka selanjutnya akan muncul nilainya. Ya, ini sudah muncul. Untuk yang kedua muncul juga nih. Yang kedua, nah, memunculkan name, status, dan juga keterangan, dan juga indeks keberapa, dan juga selanjutnya ini kita ingin mencari bukan berdasarkan ID tetapi berdasarkan indeks. ID yang dicari sama dengan indeks, yaitu 3. Kemudian, nah ini udah bisa semua. Kemudian kalau kita ubah data pasien, kita klik 4. Nah, ID ini berdasarkan indeks tadi. Kita masukkan yang baru. Ini misal aja ya. Selanjutnya untuk ID dokter kita isi sementara aja, ambil ID-nya. Nanti saja saya jelaskan. Nah, oke. Di sini tampil
123 123 123. Nah, ini dapat Pak P karena kita coba dulu saja yang kelima. Nah, ini ID-nya Pak P. Oke. Selanjutnya exit untuk menyelesaikan program, yaitu ketik angka bentar. Ya, itu angka 9 ya. Sorry, angka 9. Nah, oke, sukses. Di sini sudah selesai. Sekian presentasi dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Yati Marianto dari kelompok 14 yang akan mempresentasikan Power Designer untuk project SI Lab Clinic. Nah, di sini saya buatkan folder di sini. Namanya yaitu SI Lab Clinic. Lab Clinic. Oke. Nah, di sini saya menyimpannya berada di local disk D. Local disk D. Teman-teman terserah mau menyimpan di mana gitu. Terus di sini saya menyimpannya di OOP dengan nama ini SI Lab Clinic. Sudah, kita oke. Kita buat projectnya. Nah, kita bisa pakai ini project diagram atau kita pakai ini juga bisa. Nah, di sini saya ambil yang kelas diagram karena nanti sama seperti yang di atas, SI Lab Clinic. Kalau sudah, kita bisa masuk ke sini dengan klik 2 kali. Habis itu kita masuk untuk membuat kelas diagramnya. Karena lanjut, untuk kelasnya ada 2 untuk SI Lab Clinic, yaitu pasien dan dokter. Setelah kita buat 2, kita beri nama kelasnya, yaitu yang pertama pasien. Kita play. Oke. Terus yang kedua ini adalah kelas dokter. Oke. Nah, habis itu kita masuk lagi ke kelas dokter. Kita masuk ke atribut. Nah, atribut yang kita masukkan di NetBeans itu ada apa aja untuk pasien? Ada yaitu name. Terus yang kedua adalah nama. Terus yang ketiga adalah status. Terus yang keempat keterangan. Kelima nah, tipe yang kita gunakan adalah tipe string. Terus untuk visibility-nya kita pakai private. Kita apply dulu, kita klik OK. Nah, di bagian yang tengah nanti akan terisi seperti ini. Nah, bagaimana untuk kita mencari setter dan getternya? Untuk mengisi setter dan getternya kita blok dulu ya. Kita blok, habis itu kita masuk ke yang get. Saya kalau
ada kendala, kok gadgetnya nggak kelihatan, biasanya ada di pengaturan more-nya ini gitu. Coba. Nah, di sini sudah dibuatkan langsung ya, karena data-datanya sudah include dengan atribut itu tadi. Gadgetnya sudah sesuai, ada gadget get name, terus ada setnya name, sama semuanya kayak gini. Nah, terus yang perlu kita rubah adalah yang visibility-nya, yaitu kita jadikan private karena kita menggunakan visibility private seperti itu. Kita apply, kita oke. Nah, kira-kira seperti ini untuk tabel pasien. Nah, selanjutnya kita isikan untuk tabel dokter. Tabel dokternya isiannya apa aja untuk atribut? Hanya satu, yaitu nama dokter. Tipenya kita gunakan string sama yang seperti sebelumnya. Terus visibility-nya private. Kita apply dulu. Terus kita buatkan setGet-nya seperti yang sebelumnya, itu dengan cara di blok. Habis itu kita masuk ke get set operation, kita klik OK, kita klik terus kita rubah visibility-nya seperti tadi, private, play, kita play, kita klik OK. Nah, setelah pasien dan dokternya dua kelas ini kita sudah buatkan, kita hubungkan dengan apa? Dengan cara generalization. Dokter ke pasien. Oke, kalau sudah, jadikan ini relasi pasien ke dokter ada satu to many, di mana satu dokter bisa merawat satu atau banyak pasien, seperti itu. Kalau sudah ya, jadi kita klik ke language, generate Java code, terus kita cari, kita mau simpan di mana ini filenya. Karena tadi saya menyimpannya di local disk, kita cari local disk. Teman-teman terserah mau naruh di mana. Saya simpan di sini OP yang kita buat file tadi, lab klinik. Kita klik OK, kita apply, kita OK. Oke, file kita sudah tersimpan. Kita cek filenya ya, ke disk D, masuk ke materi kuliah tugas. Kita lanjut ke OP. Nah, yang kita buat tadi adalah ini kelas diagramnya, ini untuk OP nya, dan ini adalah kodenya dokter dan pasien. Kira-kira seperti itu. Nanti akan implementasinya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya yang presentasi selanjutnya. Sekian, kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.